kapıya ulaştı. Gokil! Peta kekuatan di Timur Tengah bener-bener lagi diacak-acak. Iran baru saja mendeklarasikan dominasi rudal di langit wilayah pendudukan Israel. Kabarnya, operasi Janji Sejati 4 sudah masuk gelombang ke-73 dan langit Tel Aviv dibikin menyala berjam-jam. Benarkah sistem pertahanan Iron Dome dan sekutunya mulai rontok? Kita bedah laporan resminya. Pertama, kita bedah bagaimana gelombang Ya Rasulullah dan Ya Haidar bikin langit menyala. Berdasarkan laporan resmi dari pasukan Dirgantara IRGC via Press TV, perang ini sudah memasuki fase yang sangat intens. Komandan IRGC, Brigadir Jenderal Seyed Majid Mousavi, lewat akun X resminya menegaskan kalau taktik peluncuran baru Iran bakal bikin komandan Amerika dan Zionis tercengang. Langit di selatan wilayah pendudukan akan tetap menyala selama berjam-jam, tegasnya. Bukan cuma gertakan, Iran dilaporkan sudah meluncurkan 72 hingga 73 gelombang serangan rudal dan drone canggih sejak akhir Februari lalu. Nama sandinya Gahar, Operasi Ya Rasulullah dan Ya Haidar. Targetnya nggak main-main, Pangkalan Udara Minhat, Ali Al-Salem, hingga pusat teknologi Beersheva di Gurun Negev rontok dihantam rudal super berat jenis Emad, Qadr, dan rudal hipersonik Fatah. Salah satu poin paling panas dalam laporan ini adalah serangan ke Dimona, kawasan yang dikenal punya penjagaan paling ketat karena ada reaktor nuklirnya. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bakir Kalibaf, menulis di akun X-nya bahwa kegagalan Israel mencegah rudal di Dimona adalah tanda bahwa mereka memasuki fase pertempuran baru. Langit wilayah pendudukan sekarang dianggap tidak berdaya, tulis Kalibaf. Meskipun Israel melakukan sensor ketat, laporan lapangan yang dikutip Press TV menyebutkan adanya puluhan kantong mayat dan evakuasi besar-besaran menggunakan helikopter militer Israel. Media Israel Yediot Ahronot bahkan menyebut ini sebagai malam tersulit bagi warga di pemukiman ilegal sejak agresi dimulai. Selanjutnya, AS ikut terseret, pangkalan regional dihujani rudal. Iran gak cuma mengincar Israel, posisi militer Amerika Serikat di Timur Tengah ikut jadi sasaran empuk. Menurut rilis akun True Promise di X atau Twitter, pangkalan AS di Qatar, Bahrain, UAE atau Al-Dhafra, Kuwait atau Ali Al-Salem, hingga Yordania terus-menerus menghadapi serangan balasan. Bahkan, IRGC mengklaim telah menjatuhkan 2 jet tempur Israel. Satu jatuh di Iran Tengah dan satu lagi rontok di langit utara Isfahan oleh sistem pertahanan udara modern Iran. IRGC dalam pernyataan terbarunya memuji peran Hizbullah Lebanon yang membuka medan perang keras di wilayah utara. Kombinasi serangan rudal Iran dari timur dan Hizbullah dari utara diklaim bikin sistem kontrol pertahanan tentara Zionis kolaps alias runtuh. Akun True Promise melaporkan lebih dari 200 orang tewas atau terluka hanya dalam fase terbaru serangan ini. Terus, apa kata AS dan Israel buat ngeles klaim Iran ini? Tentu saja, klaim Iran ini nggak dibiarkan begitu saja oleh pihak Washington dan Tel Aviv. Dalam pernyataan resminya melalui IDF Official Statement atau Jerusalem Post, juru bicara IDF menegaskan bahwa sebagian besar rudal Iran berhasil dijatuhkan oleh sistem pertahanan berlapis, Arrow, David Sling, dan Iron Dome,
dengan bantuan koalisi internasional. Terkait Dimona, Israel mengakui ada benturan kecil pada infrastruktur, tapi bersikeras tidak ada kerusakan pada reaktor nuklir dan jumlah korban yang disebutkan Iran adalah propaganda berlebihan. Pihak Amerika Serikat melalui Pentagon Press Briefing atau Reuters menyatakan bahwa serangan Iran adalah eskalasi yang ceroboh. AS mengecilkan dampak serangan di pangkalan mereka di Kuwait dan UAE dengan menyebutkan bahwa personil mereka berada di bunker yang aman dan hanya terjadi kerusakan material ringan. AS juga menuding Iran menggunakan angka korban palsu untuk menutupi kegagalan operasional rudal mereka yang banyak jatuh sebelum sampai target. Beberapa analis dari Institute for the Study of War atau ISW menilai bahwa meskipun Iran berhasil meluncurkan banyak rudal, Israel masih memiliki kontrol atas ruang udaranya. Mereka menyebut taktik Iran sebagai upaya menjenuhkan atau oversaturating pertahanan udara, tapi belum sampai pada tahap meruntuhkan total militer Israel. Perang urat syaraf dan adu mekanik rudal ini makin hari makin ngeri. Iran mengklaim dominasi total, sementara AS Israel bersikeras pertahanan mereka masih kokoh. Mana yang benar? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Gimana menurut kalian? Apakah strategi Ya Haidar ini benar-benar bakal jadi akhir dari dominasi udara Israel di kawasan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update intel militer paling tajam lainnya. Gue cabut dulu.